Shalom, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang Agustinus, salah satu bapa gereja. Agustinus lahir di Tagaste, Afrika Utara, tahun 354 Masehi. Ayahnya Patricius, seorang pejabat Romawi yang masih mengikuti kepercayaan lama. Ibunya Monica, seorang Kristen yang taat. Monica sangat ingin Agustinus ikut memeluk agama Kristen. Sejak kecil, Agustinus sudah pintar. Dia belajar bicara di depan umum di Madaura dan Kartago. Agustinus muda suka membaca buku-buku klasik. Dia juga mulai berpikir tentang arti hidup dan mencari kebenaran. Waktu muda, Agustinus hidup senang-senang. Dia mencari kepuasan dari hal-hal duniawi. Agustinus juga sempat tertarik dengan Manikeisme, ajaran yang lagi ramai waktu itu. Ajaran ini memengaruhi pikirannya beberapa tahun. Tapi Agustinus tidak pernah merasa damai dengan Manikeisme. Agustinus muda terus mencari kebenaran di tengah kebingungannya. Dia ingin tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan mati, baik dan buruk. Perjalanan intelektualnya membawanya pada berbagai aliran filsafat. Dia mempelajari Neoplatonisme, aliran filsafat yang mengajarkan tentang dunia roh yang abadi dan sempurna. Gagasan ini menarik hati Agustinus. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini ada batasnya. Namun, Agustinus masih belum menemukan jawaban yang memuaskan dahaganya akan kebenaran. Kegelisahan Agustinus semakin menjadi-jadi. Dia merasa bimbang antara kesenangan dunia dan keinginan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Agustinus sadar bahwa kesenangan dunia hanya sementara. Tahun 396 Masehi, hidup Agustinus berubah drastis. Waktu itu, dia bekerja sebagai guru bicara di Milan. Di kota inilah Agustinus bertemu Ambrosius, uskup Milan. Ambrosius adalah seorang pemikir Kristen yang cerdas. Khotbah-khotbah Ambrosius yang menyentuh hati mengguncang Agustinus. Agustinus mulai memahami pesan Injil dengan cara yang baru. Ia merenungkan kata-kata Ambrosius tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Suatu hari saat sedang bingung, Agustinus mendengar suara anak-anak bernyanyi, "Tolle, lege, tolle lege." Artinya, ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Agustinus mengambil Alkitab dan membaca ayat pertama yang dilihatnya. Ayat itu adalah Roma 13:15. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kata-kata ini menusuk hati Agustinus. Ia merasa sangat menyesal. Agustinus memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti Kristus. Peristiwa ini menandai awal perjalanan baru Agustinus sebagai seorang Kristen yang taat. Setelah bertobat, Agustinus kembali ke Afrika Utara. Ia ditahbiskan menjadi pendeta tahun 391 Masehi. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup Hipporegius. Sebagai uskup, Agustinus dikenal rendah hati dan peduli pada umatnya. Dia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Agustinus menghasilkan banyak tulisan yang berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Salah satu karya Agustinus yang paling terkenal adalah Confessiones, atau Pengakuan-Pengakuan. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup dan pertobatan Agustinus. Karya Agustinus lainnya yang tak kalah penting adalah De Civitate Dei, atau Kota Allah. Buku ini membahas tentang sejarah dunia dari sudut pandang Kristen. Agustinus dari Hippo meninggal dunia pada tahun 430 Masehi. Pemikirannya terus mempengaruhi dunia Kristen hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu bapa gereja yang paling penting. Agustinus memberikan kontribusi besar dalam teologi Kristen, terutama tentang dosa asal, anugerah Tuhan, dan takdir. Ia juga berpengaruh dalam perkembangan pemikiran tentang gereja, sakramen, dan kehidupan spiritual. Pemikiran Agustinus telah melampaui batas-batas ruang dan waktu. Tulisannya terus dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Ia menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran, menemukan arti hidup, dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Warisan Agustinus dari Hippo akan terus dikenang dan dihargai oleh generasi mendatang. Demikian penjelasan singkat tentang Agustinus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai dukungan buat kami. Tuhan memberkati. Shalom.